Kalau dia sholat berarti betul keyakinannya itu, pengakuannya itu. Kalau enggak bohong, double lagi bohong. Tasdid ya. Kalau bohong biasa ini bohong gitu ya. Nah, bohong betul tuh. Nah, jadi dia intinya apa kita kemarin, kesimpulan kemarin itu bilang apa? Barang siapa yang ingin jelas masa depannya, maka jangan lupa Tuhannya dan buktikan dengan amal soleh. Selesai masalah. Siapa yang ingin jelas masa depannya, bukan hanya masa depan di masa tua, tapi masa depan setelah kematian di alam kubur, di alam akhirat ya. Maka bagaimana? Jangan lupa Tuhan. Lalu buktikan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti beramal salih. Nah, itulah pembahasan kita kemarin sebagai murojaah ya. Nah, lalu ada yang masih kita ingin jelaskan sedikit. Apa itu? Berkaitan dengan begini. Kan Nabi itu orang yang tahu informasi, tahu berita, kabar masa lalu, sekarang dan akan datang, ya kan? Pertanyaannya, siapa orang yang sok tahu dengan itu? Sok tahu dengan masa lalu, sok tahu dengan masa sekarang dan akan datang? Iya, jawabannya paranormal atau yang enggak normal itulah. Ya kan? Atau peramal, atau dukun, tukang sihir. Maksud kita dukun di sini bukan semua dukun ya, jangan pula dukun beranak. Kalau dukun beranak enggak masuk itu. Atau dukun fatah yang dia hanya kusuk-kusuk begitu dengan pengobatan medis, itu enggak masuk dalam kategori ya. Nah, jadi orang yang sok tahu tentang berita masa lalu, sekarang, bahkan akan datang tuh diantaranya itulah dukun, tukang sihir, peramal, paranormal, orang pintar katanya. Padahal kita tengok dalam kehidupan nyatanya nggak pintar-pintar kali ya bapak itu kan gitu. Biasa aja ya, kalau pintarnya kenapa kayak gitu melaratnya kan gitu. Kadang-kadang ini tadi pengecohan hanya dengan simbol-simbol atau dengan nama-nama, padahal hakikatnya nggak seperti itu. Nah, untuk itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sahih hadisnya. Kata Rasulullah, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, lalu dia benarkan ucapan dukun tadi atau peramal tadi, maka dia telah kufur, mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masalah masa lalu, sekarang dan akan datang itu termasuk masalah gaib. Masalah apa? Gaib. Yang gaib-gaib itu yang mengetahui siapa? Allah. Maka dalam surah Jin, bahkan itu ditegaskan dalam surah Jin, karena memang dukun nih, tukang sihir nih, peramal nih tidak jauh dari jin itu. Dia pasti membawa atau mengikut sertakan atau minta bantuan, bahkan kerjasama kong kali kong atau apalah namanya itu dengan jin yang nanti ada imbalannya atau dalam bentuk ya timbal baliknya lah, mungkin dalam bentuk ya sesajen atau dalam bentuk upah kepada jin, dalam bentuk ya gitulah, apa namanya saya lupa namanya ya, bahkan sampai tumbal, na'udzubillah min dzalik ya, itu pasti menggunakan jin dia. Makanya dalam surah Jin Allah katakan alimul ghaib, Allah itu yang mengenal, yang tahu tentang yang gaib. Kemudian Allah katakan fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah itu tidak menampakkan yang gaib-gaib itu kepada siapapun, illa man irtada mir rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari rasul. Jadi para nabi, para rasul itu memang diberi apa? Informasi masalah yang gaib, masa lalu, sekarang dan akan datang. Itu pun kalau Allah kasihkan kepada nabinya, itu Allah jaga betul itu kan, jaga betul. Bahkan informasi yang Allah sampaikan kepada para malaikat dalam bentuk perintah-perintahnya itu dijaga betul, jangan sampai
dicuri informasi itu oleh jin. Karena jin ini, karena dia juga bekerja sama dengan para dukun, tukang sihir, ya untuk membenarkan perdukunannya, persihirannya, peramalannya, pasti dia mencari dan mencuri informasi melalui apa? Jin-jin itu yang dia kerjasama. Di antaranya kata Allah dalam surah Jin, apa kata Allah? Bercerita tentang jin itu, mereka itu kalau bahasa kita kayak panjat pinang begitulah. Saling apa? Ya, tindih menindih jin itu sampai ke langit untuk apa? Mencuri informasi. Maka di situ mereka kena apa? Kena lempar sama malaikat, ada yang gosong. Gitu dia. Ada yang mendengarkan. Mendengarkan dari siapa? Dari diskusi malaikat gitu ya. Malaikat itu berbicara, nanti mereka istilahnya nguping kalau kita bilang gitu. Nah, tapi kalau sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, itu penjagaannya lebih ketat. Lebih ketat. Nah, itu nanti kalau mau lebih jelasnya bisa baca dalam surah Jin dari awal sampai akhir. Jangan pula takut baca surah Jin ya. Ada itu mahasiswa saya bilang baca itu surah Jin, malah takut dia baca surah Jin. Nanti datang jinnya saya. Tidak begitu. Baca supaya tahu bagaimana ya, istilahnya sekilas lah kalau kita mau tahu itu bagaimana bangsa jin itu, diantaranya baca surah Jin dari awal sampai akhir. Nah, di situ diantaranya mereka itu mencuri informasi. Nanti informasi itu pun tidak utuh. Itulah yang disampaikan dari yang atas ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya sampai kepada nanti yang paling bawah, lalu disampaikan kepada para penyihir, tukang dukun-dukun, peramal-peramal itu. Sehingga nanti yang benar itu satu, bohongnya 99. Jadi yang benar itu apa? Satu, tapi bohongnya 99. Nah, cuman orang mempercayai ini yang benar satu itu, yang bohongnya enggak dipercayai kan? Allah. Nah, itu yang terjadi. Jadi terkecoh dengan itu. Bahkan dengan penampilan terkadang begitu. Di depan kita bagus. Di kampung saya Pak, ada dukun taubat. Bahkan teman saya pun dukun, ustadz lagi. Dulunya, kalau sekarang udah taubat dia. Dia awalnya ustadz, tapi bisa mengobati. Lama-lama ada jin yang mendekatinya. Sehingga kalau ada orang yang berobat, misalnya gini ya, kalau ada yang nanya gini, Ustadz, aku kehilangan handphone di rumah. Di mana lah itu? Oh sebentar. Gimana caranya kok tahu dia? Dia punya jin. Jadi dia bilang sama jinnya, coba kau datang, pergi dulu ke rumah ibu ini. Makanya kan ditanyanya, rumah ibu di mana? Pasti ada mukaddimahnya itu biasanya. Rumah ibu di mana? Warna rumahnya apa kan gitu kan? Udah nanti ada sedikit informasi, di apanya dibisikkan sama jinnya supaya ke sana. Kan jin itu bisa cepat terbangnya kan? Sana, begitu ke sana, dah lalu dibisikkannya. Oh rumah ibu kan warna hijau kan? Padahal tahu dukun gitu warna hijau. Iya, tahu bapak pernah ke sana. Oh iyalah, saya kan gitulah dengan gaya-gayanya kayak gitu. Sudah. Nah, yang menjadi masalahnya ya, begini biasanya yang datang itu jarang pula sholat atau kadang nggak sholat, sehingga rumah itu kurang zikir Allah di dalamnya, sehingga di dalam rumahnya banyak jin, sehingga jin dia itu dikirimnya ke sana untuk menanya informasi tentang rumahnya itu kepada jin yang banyak di rumah itu, sehingga bebas jin itu di rumahnya, sehingga mereka tahu apa tingkah laku penghuni rumah di rumah itu. Sehingga nanti di antara informasi itu ditanya jin itu, tahu kau bapak ibu ini begini? Iya, katanya kehilangan handphone. Kau lihat? Oh lihat, kata jin di situ. Lihat. Oh iya, ibu itu kemarin santai-santai di situ. Dia diletakkannya di apa misalnya di dekat jendela, rupanya jatuh nyemplung ke tong air di dekat jendela itu. Oh iya, oke. Ya kan? Baliklah jin tuh, sampaikan kepada dukun tadi. Dukun itu bilang apa? Dengan gayanya.
santai saja Bu, gitu kan? Dengan gaya kan gitu dia, kan banyak apanya itu kan gayanya. Dia bilang gitu, dengan senyum-senyum. Kenapa Bapak senyum-senyum misalnya kan? Kenapa senyum-senyum? Iya, enggak jauhnya handphone tuh, enggak dicuri orang. Di mana Pak? Coba telepon, ada yang bisa ditelepon di sana? Oh ada anak, oke. Coba bilang sama anak, cari handphonenya di dalam tong di dekat jendela, coba cari. Begitu dicari, dapat. Mantap kau nih, berarti dukun hebat. Enggak hebat itu. Apa bedanya kalau kita telepon sapam di sana kan gitu. Itu seperti itu, ada apanya? Ada ininya nanti, apa namanya? Enggak gratis gitu maksudnya. Jin itu enggak dengan istilahnya mudah memberikan itu, pasti ada apanya? Aku udah bantumu, inilah gitu. Nah, jadi teman saya, teman satu SD, sekelas satu kampung, bahkan dia alim lah istilahnya di kampung itu. Jadi karena alimnya ya namanya orang kampung kan, kalau alim itu bisa tahu yang gaib kadang-kadang. Makanya kadang-kadang pulang itu ya ditanyain juga. Gitu. Misalnya anaknya hilang gitu kan. Padahal anaknya pacaran itu entah kemana anaknya. Ayahnya nggak sholat, emaknya nggak sholat. Tanya anak hilang katanya. Ustaz tahu nggak di mana aku hilang? Aku tahu istighfar lah gimana? Ya kan? Sudah. Apa yang terjadi? Di awal-awalnya ya mintanya dikit-dikit. Misalnya minta ayam gitu kan, minta ini, minta ini. Lama-lama banyak kali tingkahnya. Teman saya ini bertobatnya kenapa? Karena dia minta, jin itu minta, dia itu kalau tidur tanpa busana. Jadi Ustadz ini tadi bilang begitu. Dia kok minta lama-lama kok dia ingin kalau aku tidur tuh nggak pakai busana. Loh, mau diapainnya dirimu? Ya mau dinikmatinya. Udah lain kayak jin kawan satu ini. Iya. Jadi begitu. Itu yang membuat dia apa gitu? Membuat dia, ini lama-lama nggak betul gitu kan? Jadi saking dia takutnya itu, belum jumpa sama saya waktu itu, belum jumpa. Jadi dia Ustadz itu tadi pergi lagi ke dukun yang lain. Bagaimana mengusir jin itu? Yang cerita. Maka dikasihlah amalannya supaya jin itu lari. Dilakukannya. Apa yang kamu lakukan? Ya kata dukun sana supaya ngilang tuh caranya dilakukannya. Gimana? Katanya di jam 12 malam waktu terang benderang bulan purnama itu harus ada tanggalnya juga. Tanpa busana, udah lalu mandi pakai apa? Pakai pasir. Mandi pakai pasir dengan mengatakan begini, mulai hari ini gitu ya, aku bersumpah kita tidak lagi bersama, bagaikan diriku yang tidak pakai, ya kan dia lepaskan pakaiannya, berarti kita sudah lepas. Bahkan aku mandi dengan pasir yang nggak ada gunanya kan? Ya, apa gunanya mandi pakai pasir coba? Jadi ibaratnya begitulah. Jadi kan ya palingan apa ya, makin kotor kan? Jadi begitulah persahabatan kita makin kotor. Jadi kita pisah gitu. Apa yang terjadi? Memang betul, apa itu jin itu nggak datang lagi nih. Jin itu nggak datang lagi. Apa yang terjadi? Orang yang berobat itu nggak bisa lagi lah dia apa kan? Ya nggak tahu lagi dia siapa yang mau bantunya. Cuman yang dia khawatirkan itu balik lagi, maka dia pun datangi saya waktu itu. Datangi tolonglah gimana caranya menghilangkan dari jin. Maka saya ajarin bagaimana ruqyahnya apa, bahkan saya kasih buku, saya kasih Quran gitu lah. Alhamdulillah. Ini bulan berapa? Februari. Kemarin sekitar 2 pekan lalu saya pulang kampung, saya jumpa sama dia lagi. Saya bilang, "Mana?" "Oh, Ustaz," katanya. "Alhamdulillah sekarang aku coba sini katanya. Apa? Bacalah pengumuman di apa? Di masjid sini. Itu coba baca. Siapa itu? "Oh, namamu?" "Iya, aku sekarang ketua BKM masjid." Jadi udah berubah dia kan, udah berubah jadi apa? Enggak lagi dia apa perdukunan. Nah seperti itu. Jadi menggunakan jin. Bahkan kalau ada dukun hebat gitu ya,
Hebat dia, kata orang bisa ngobati-ngobati. Ingat ya, pasti ada tumbalnya. Pernah suatu kisah, waktu saya masih baru-baru nikah lah, atau sudah punya anak atau belum, kayaknya belum punya anak saya itu. Diajak sama bibi dari istri saya. San, bisa antar bibi ke sana berobat. Ya, karena dia bilang berobat, ya ampun. Iyalah, saya bilang, berobat, sakit apa bibi? Ini kaki sakit. Mau kusuk katanya. Oh iya. Di mana? Di sana. Antar lah. Loh, ini kok masuk-masuk apa gitu? Jalannya kok jalan apa gitu, kayak agak remang-remang gitu kan? Ini betul ini berobat nih datang. Betul ini, iya memang berobat di sini. Ya sebulan sekali kemari bibi. Oh, iya. Apa obatnya? Kusuk-kusuk juga lah katanya. Oh iya. Begitu datang rupanya sudah banyak yang ngantri. Saya tengok rumahnya agak seram. Lantainya 2 ke atas. Jadi karena ngantri-ngantri itu saya tengok, ilah kan dia gimana ngobati kan. Oh, udah enggak betul, ini udah dukun nih. Dia bilang sama bibi, ini dukun. Ini dukun nih, enggak boleh. Haram hukumnya. Ibu kan orang Muhammadiyah, bibi kan Muhammadiyah. Dia bilang, kan udah tahu perdukunan, khurafat itu udah jelas itu. Enggak, dia enggak dukun. Cara-caranya dukun gue. Enggak, dia bilang enggak dukun. Ya mana ada dukun mau ngaku bilang. Dukun nih saya bilang. Iya. Udah sebentar, kan kita ngantri. Oh, situ saya bacain lah. Dalam apa saya kan baca zikir, baca apa, baca ayat kursi. Apa yang terjadi sama dukun tuh? Kepanasan dia. Kepanasan dia, enggak betah dia, entah kemana. Pokoknya dia ada aja, gitu-gitu dia. Nah, tahu kan siapa jumpa sama siapa, kok kan gitu kan. Iya, betul gitu ya. Dah. Lama-lama enggak betah dia. Enggak betah. Nah, karena masih banyak pasien kan saya bilang sama bibi, bukti dia dukun, saya bilang pasti ada tumbalnya dari keluarganya. Begitu saya bilang, turun anaknya itu yang dari lantai 2 dalam keadaan cacat, tangannya begini, kakinya begini. Kakinya itu kayak gini dia, Bu. Saya bilang, anaknya cacat seperti itu. Marah-marah anaknya, gerbang, banting-banting gitu. Udah cabut kita dari sini. Gak usah berobat ini udah dukun, udah jelas. Nah, pulang, begitu pulang, kan ada nomor handphonenya itu. Nah, saya kirimlah nasihat itu untuk dukun itu tadi. Begitu dibaca langsung dimaki-maki saya. Apa jangan sok suci lah apa gitu, kurang atau apa gini. Maki-maki dia. Dia bilang kayak gini dukun, baik, dia bilang maki-maki, saya bilang. Nasihati baik-baik kok malah maki-maki, saya bilang. Nah, jangan datang lagi ke sana. Nah, begitu. Nah, jadi memang dukun tuh kalau dia pakai jin, kita kalau orang baik itu kan diantaranya kan berzikir, kemudian membaca ayat kursi gitu kan. Apa diantara faedah dari kita dekat kepada Allah? Allah jaga kan. Di antara cara Allah menjaga kita, Allah kirim malaikat. Misalnya kalau kita baca ayat kursi, kan Allah kirim apa? Minimal 1 malaikat yang Allah kirim bagi kita untuk menjaga kita. Sehingga kalau kita orang-orang baik itu di sekitar kita banyak malaikat, apalagi di majelis taklim seperti ini banyak malaikat. Dan itu hadisnya jelas sekali hadis-hadisnya itu. Nah, sehingga kalau dia punya jin itu bilang sama dukun tuh, ini yang datang nih nggak main-main. Ini banyak backingnya ini. Makanya dia takut. Coba seperti misalnya perang yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, perang apa namanya? Perang Badar ya. Yang paling besar kan perang Badar. Nah, apa bantuan Allah ketika perang Badar itu? Kirim malaikat. Berapa malaikat? 1000 kan? Itu ayatnya jelas itu. Turun malaikat itu 1000. Sampai para sahabat tuh, bayangkan Bu ya, itu jalan jauh dari Madinah ke Badar itu jauh. Bahkan Ramadan lagi kan? Kan Ramadan itu. Sampai sahabat itu ada yang puasa, tapi karena lihat Rasulullah ini kalau puasa terus ini, kalau perang kalah nih kan gitu. Maka Rasulullah pun dengan sengaja minum air di siang itu kan. Karena kan dalam keadaan safar juga itu kan.
minum. Oh, maka sahabat boleh berarti. Nanti dikodo kan gitu. Apa yang terjadi? Letih, capek gitu ya. Letih, capek kan? Maka ada sahabat itu yang dia megang pedangnya. Dia megang pedangnya untuk menebas atau memukul musuhnya, ngantuk gitu. Gitu. Enggak, pokoknya kalau itu pas enggak apalah, enggak putus. Apa yang terjadi? Udah putus kepala kawannya. Tuh banting gitu. Itu kisahnya nyata. Pertanyaannya, siapa yang mukul? Malaikat. Malaikat yang mukul, tepuk begitu duluan, tepung gitu. Itulah yang diyakini oleh para mujahidin itu. Makanya mereka berani mati gitu. Contoh misalnya yang di Gaza sekarang itu, yang dibom habis itu, bom bam itu kan ada yang di dalam runtuhan itu berhari-hari dia, bahkan ada yang sampai 3 bulan di dalam itu. Pertanyaannya hidup. Lalu begitu dia ditemukan, diselamatkan, kan diwawancarai. Dan itu beritanya jelas. Kenapa? Karena itu kan memang dari sumber yang misalnya dari sumber Jazirah, yang jelas kita. Bukan sumber-sumber dari TikTok yang enggak jelas-jelas gitu, enggak ya. Jelas. Begitu ditanya apa? Kenapa kamu masih bisa hidup? Apa jawabannya? Karena ada yang memberiku makan di situ. Ada laki-laki datang ngasih makan. Padahal terhempit. Ada yang menyuapinya. Pertanyaannya siapa itu? Malaikat. Itu yang membuat orang-orang Gaza itu, terutama yang dia memang dalam keadaan gimana, genting, krisis, memang itu kan butuh bantuan siapa itu? Allah. Kenapa? Karena manusia dah nggak mau bantu lagi kan. Siapa lagi kalau enggak Allah yang membantu begitu. Sehingga apa? Di situ banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang membuat mereka itu makin teguh dengan pendiriannya. Misalnya kalau kita baca misalnya dalam Al-Qur'an Ashabul Ukhdud, tahu ya? Ashabul Ukhdud itu kan di mana orang-orang mukmin itu nanti kan dibakar hidup-hidup di dalam parit yang berapi itu ya, sama raja ketika itu. Bahkan mereka saling nonton lagi ya, melempari kaum muslim itu dalam parit yang berapi itu. Satu-satu dilempari mati. Hingga ada seorang ibu yang menggendong anaknya kan. Jadi ibu itu kalau dia mau gitu kan, dalam artian, tapi ini anakku gitu. Jadi korban. Apa yang terjadi? Anak bayi bisa ngomong. Bisa ngomong anak bayi. Langsung di Allah apakan? Bisa berbicara. Anak bayi masih langsung bisa. Wahai ibuku, sabarlah karena sesungguhnya balasanmu surga. Ya udah. Karena tawarannya antara hidup dengan antara mati atau kufur kan? Enggak, dia lebih baik mati daripada kufur. Seperti itu. Untuk itu makanya jangan berobat ke dukun dalam artian yang menggunakan jin, maksud kita ya, bukan semua dukun ya, jangan buat semua dukun. Maksud kita dukun di sini yang menggunakan jin, pengobatan melalui sihir. Bukan pula dukun beranak itu, jangan ya. Karena ada dukun beranak juga namanya kan, bidan itu sebahagian kampung namanya dukun beranak. Begitu juga dukun patah yang dia memang alami dengan penggunaan ya kusuk memang secara medis, bukan kusuk kusuk yang dia dari jarak jauh. Itu udah jelas itu. Bisa pula dia ngusuk dari jarak jauh. Ya, nanti kok di rumah saya kusuk katanya. Gimana ngusuk dari rumah? Siapa yang ngusuk itu? Gitu. Itu biasanya kalau gitu sudah bantuan jin biasanya. Yang seperti itu biasanya ada apanya? Ada efek sampingnya nanti. Kalaupun sembuh nanti ada efek sampingnya bagi kita. Begitu. Kenapa? Karena membuka peluang untuk jin itu masuk ke dalam diri kita, atau dalam keluarga kita atau rumah kita. Nas'alullahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi tadi kita katakan yang sok tahu tentang berita masa lalu, sekarang dan akan datang itu siapa? Dukun, tukang sihir, peramal gitu. Untuk itu ya kita kalau sakit jangan itu. Pakai apa jadinya? Ya sakit kalau dia dalam bentuk fisik seperti ini ya, atau ya berarti pergi ke dokter ya. Ya kan medis namanya itu ya. Kalau nanti tak sanggup medis itu nanti diruqyah dia. Yang kalau gangguan-gangguan sihir itu nggak bisa pakai medis, memang dia harus pakai ruqyah. Ruqyah itu
dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi bukan hanya dalam bentuk membaca ya. Ruqyah itu dia harus menyeluruh dalam bentuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti dia sholat, baca Al-Quran. Saya ingat sekali itu waktu ada teman saya, Ustadz juga di Sunnah itu, ada yang datang kepada beliau. Dia yang cerita nih, Ustadz itu cerita gini, ada abang itu datang semalam. Dia bilang minta diruqyah. Dia karena waktu kerja jatuh dari lantai 2, jatuh ke bawah. Jadi tangannya itu patah gitu. Ya. Jadi berobat gitu, sering kesurupan gitulah. Jadi datang ke Ustadz itu minta diruqyah. Waktu itu karena mungkin Ustadz itu sibuk ya. Jadi bilangnya begini, "Abang mau diruqyah?" "Iya." "Abang kan enggak sholat." "Iya, enggak sholat." "Abang sholat dulu baru kuruqyah." "Karena apa gunanya kuruqyah? Karena abang pun setannya." Ustadz itu bilang begitu. Ustadz itu bilang begitu, karena kan mereka dekat. Karena sering jumpa kan. Memang enggak sholat abang tuh. Sholat Jumat pun enggak dia. "Gimana aku mau ruqyah abang? Abang pun enggak sholat. Sholatlah abang dulu. Kalau nanti aku ruqyah abang sekarang, jinnya hilang. Nanti datang lagi itu. Kenapa? Ya karena jinnya sama abang, setannya sama abang. Bahkan abang pun setannya digitu sama Ustadz itu. Apa yang terjadi? Esoknya meninggal. Meninggal abang tuh. Jadi Ustadz itu bilang, ya kenapa lah enggak ada ruqyah kemarin ya gitu ya. Gitu dia. Nah, jadi termasuk apanya saran para ulama begitu. Jadi ruqyah itu bukan hanya membaca-baca, cukup membaca gitu, tidak, tapi dalam bentuk menyeluruh. Kalau memang perintah Allah dikerjakan, misalnya harus sholat ya, jangan melanggar larangan Allah, itu yang ruqyah yang sebenarnya seperti itu juga. Lalu nanti yang bacaan-bacaan itu sebagai penguatnya dan tambahannya. Apalagi kalau kita membaca zikir pagi dan petang. Kalau masuk rumah baca zikir kan, keluar rumah juga, masuk keluar masjid, masuk keluar WC. Yang zikir-zikir seperti itu yang luar biasa menjadi apa? Benteng pertahanan kita. Bahkan ulama kita yang sangat terkenal ada buku doa-doa harian itu. Judul bukunya apa? Hisnul Muslim. Terkenal sekali buku itu, bahkan go internasional. Bahkan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di dunia. Tahu Bu ya? Namanya Hisnul Nah, Hisnun itu apa artinya? Benteng. Hisnul Muslim itu namanya benteng pertahanan seorang muslim. Pengarangnya kan Syekh Said Al-Qahtani, kalau saya ingatnya begitu. Syekh Said Al-Qahtani. Itu namanya Hisnul Muslim, artinya benteng pertahanan. Karena kita dengan berzikir kepada Allah pagi, petang, masuk, keluar, mau duduk, mau makan, mau tidur, mau semuanya, bahkan sampai berhubungan suami istri juga kan, ada doanya kan. Nah, sampai seperti itunya. Nah, jadi apa? Itu nanti yang membuat kita ini apa? Terbentengi kuat, sehingga nanti kalau ada jin-jin yang mengganggu atau ada orang yang hasad, iri dan dengki atau yang menyihir kita, insya Allah dia ya terhindar. Insya Allah terhindar. Amin ya Rabbal. Nah, seperti itu dia. Nah, intinya apa? Intinya apa tadi? Jangan datangi tukang ramal, apalagi kalau dipegangnya tangan kita sebentar. Tengoknya tapak tangan kita, ini nanti kamu begini. Jangan percaya itu. Jelas tadi hadisnya ya, riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Man atakahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal. Dah? Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dikatakan dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur, mengingkari apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, yaitu wahyu. Nah, jadi enggak ada yang tahu tentang yang gaib-gaib itu kecuali siapa tadi? Allah. Lalu Allah beritahu kepada siapa? Orang-orang yang diridhoinya dari siapa? Rasul. Itu surah Al-Jin tadi kan? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada mir rasulin. Jadi Allah itu mengetahui yang gaib-gaib, tidak memberikannya, menampakkannya kepada siapapun kecuali kepada Allah yang ridhoi. Allah ridhoi orang-orangnya itu dari rasul, para nabi, para rasul, utusan-utusan Allah.
Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang berbicara tentang gaib, dari mana sumbernya? Allah. Kalau sumbernya dari Allah berarti dari Al-Qur'an. Contoh gini, kalau ada orang misalnya buat kajian, kajiannya apa? Tentang alam jin. Kan keren tuh ya. Ya keren. Pembahasan tentang alam jin. Nah, kalau dia membahas tentang alam jin, pertanyaan yang pertama apa sumbernya? Sumber pertamanya harus Al-Quran. Kenapa? Karena itu masalah gaib. Yang susah, sulit, sangat jauh sekali bisa diteliti dengan panca indera. Dengan apa? Susah. Itu pun kalaupun ada panca indera seperti itu sebagai penguat saja. Bukan sebagai sumber asli, sumber utama, tidak. Sumber utama kita apa? Al-Quran. Kemudian hadis. Kemudian penjelasan para ulama-ulama kita. Baru setelahnya tambahan dari pengalaman-pengalaman dalam kenyataan. Itu tambahan. Ya namanya apa itu? Tajribat. Tajribat itu apa? Tajribat itu apa ya? Percobaan-percobaan yang dialami. Itu bisa juga termasuk dari penambahan-penambahan. Dan di zaman Nabi pun banyak itu kejadian-kejadian gitu kan. Yang dia nanti terganggu oleh jin gitu. Begitu ya. Jadi jangan berobat ke dukun. Dalam artian dukun yang menggunakan sihir, menggunakan jin dalam pengobatannya. Nanti ada yang bilang, kan Ustaz boleh berteman dengan jin. Kan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita ini beriman, terus orang-orang jin-jin itu beriman, kan bersaudara. Boleh kan saling tolong menolong. Baca surah Al-Jin tuh. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, itu kata jin tuh. Nanti ini kan Allah kabarkan ya tentang jin yang mengatakan gini. Ini ada dari kalangan-kalangan manusia yang minta perlindungan kepada jin dalam bentuk pengobatan lah, yang inilah, yang itulah, sebagai penguat lah, sebagai apa namanya, banyak lah kan, apa penguat, pelaris, apa lagi, apa namanya, kalau untuk buat susu, kemudian apa itu yang ya pelet ya, pelet namanya, dan seterusnya. Apa itu? Fazaduhum rohako, itu semuanya akan menambah rasa letih, capek dibuatnya. Contoh, nanti misalnya dibilangnya oke, kalau mau begitu maka cari misalnya apa, ayam yang paling hitam, semuanya hitam. Memang betul, fazaduhum rohaqah. Buat capek itu. Cari misalnya kumis apa misalnya? Kumis musang gitu, atau kumis harimau. Coba. Kumis harimau. Dari mana dapatnya kumis harimau? Oh, ke hutan dia. Ke kebun binatang. Atau cari misalnya apa, ambil air 7 sumur apa, nanti ada lagi penambahan itu, sumur apa gitu. Iya. Sumur yang tidak dihuni misalnya. Itu mencarinya itu. Gitu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu dalam surah Jin. Di antaranya ditafsirkan misalnya, di antaranya gini, kalau dia misalnya datang, itu kalau orang Arab tuh di antara cara berlindungnya kepada jin itu, kalau dia misalnya pergi dalam safar, singgah di sebuah lembah atau daerah yang sunyi begitu, dia bilang apa? Yang penghuni jin di sini, aku singgah bentar ya, jangan ganggu aku. Kalau bahasa kitanya amit gitu. Izinnya jangan ganggu aku sini sebentar aja. Atau dia bilang, siapa penguasa di sini, tolong jangan ganggu aku. Ini ya, dikasih tuh, ada yang dikasih nanti tuh. Ini ya, jangan ganggu aku. Itu nggak boleh. Itu dalam bentuk persembahan tuh nggak boleh itu. Itu syirik itu. Ngomong kemana? Nggak boleh. Seharusnya kita apa? Membaca zikir yang
diajarkan Nabi. Di antaranya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Itulah amalan kita begitu. Itu yang kita baca. Jadi yang kita minta perlindungan kepada siapa? Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah, nanti Allah yang memberikan perlindungan itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan perlindungan, siapapun mengganggu gak akan bisa. Bahkan dia nanti kalau jin itu seperti itu, dia bisa ngeprank juga. Ya nanti misalnya gini kan, datang kan, oh ngasih dia nih gitu kan. Oke kan, oke kita kasih minum. Nanti ada yang usil-usil itu diganggu supaya nambah lagi. Gitu itu. Pokoknya fazaduhum rohaqa. Yang inilah, yang itulah, yang itulah. Itu dia. Memang betul jin itu bisa ganggu, bisa. Bahkan kalau dia ada patung berhala yang disembah dia, itu bahkan banyak jin menginap di situ. Bahkan saking apanya dia, saking seringnya disembah, bahkan diberikan apa istilahnya itu makanan, minuman, sesajen. Jadi dia apa? Subur. Bahkan dia bisa kuat gitu. Yang nanti bisa mencelakai orang yang mencelakai patung itu. Kalau dia tidak memiliki pegangan zikir kepada Allah. Hingga misalnya kalau ada yang mengganggu kan sakit gitu kan. Ya kan? Misalnya ada itu jangan ke patung itu nanti sakit kau. Bukan patung itu yang buat sakit, enggak. Jin yang berada di patung itu. Kenapa? Betahlah dia di situ, dijaganya ada tempatnya, orang gratis kok semua makanan daripada capek nyari. Ya begitu. Ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, coba bayangkan ya. Ketika Rasulullah menaklukkan Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaannya, berapa banyak patung di Ka'bah itu? 360 kan. Itu yang dihancurkan Nabi. Lalu nanti ada patung-patung yang besar itu, daerah-daerah tertentu ada itu patung-patung yang besar. Itu Nabi enggak menghancurkannya. Nabi ngapain? Ngutus para sahabat. Itu yang di sana itu ada Hubal, ada Lata, ada Manata, ada Uzza yang besar-besar itu. Rasulullah utus, coba itu yang sana. Hancurkan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib diutus. Khalid bin Walid radhiyallahu anhum itu diutus untuk menghancurkan patung itu. Ada salah seorang sahabat yang sudah sampai ke sana dihancurkan habis patung yang besar itu, yang disembah itu. Dah balik lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah kuhancurkan. Apa kata Rasulullah? Belum. Udah, belum. Begitu datang ke sana, udah. Baik lagi. Udah Rasulullah, belum. Udah kok udah hancur. Oke, datang balik begitu balik dia ke sana, tengoknya udah hancurnya. Apa yang terjadi? Keluar setan itu. Yang dari patung itu keluar, hitam. Perempuan tidak berbusana, hitam pekat. Hantu yang betul-betul hantu jin itu keluar, yang dia hitam, gelap, perempuan tapi tak berbusana. Itulah yang apa? Apa yang terjadi? Itulah yang disembelih sahabat dengan berzikir dia disembelihnya. Baru lapor kepada Rasulullah, kata Rasulullah. Ya. Dah. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada patung-patung yang apa itu yang disembah-sembah itu banyak jinnya di situ sehingga anak kita yang kecil kalau kita tidak ruqyah dia atau kita tidak lindungi dia dengan misalnya uiduka bi kalimatillahi tammah itu bisa anak kita bisa sakit, bisa demam, bisa diganggunya. Nah gitu. Itu pernah waktu saya beli komputer banyak karena dari kantor itu. Jadi kan di toko-toko Cina itu kan kadang-kadang ada apa ya? Ya kan ada yang besar-besar juga tuh kan. Ya kan? Nah, waktu itu anak saya ya karena masih kecil dia pula kan baru pandai jalan-jalan. Ya karena kita sibuk transaksi ya, jadi dia jalan-jalan tak kemana-mana. Itu yang patung tuh ditampainya kan. Kepak-kepuk dicampainya apanya. Itu yang apanya, yang punya tokonya bengong kayak apa dia, kayak istilahnya mati kutu lah. Tuhanku kan gitu kan. Nah, alat lakukan begitu jadinya kan. Lalu ada satu yang bilang, Pak anaknya Pak nanti ada ya nanti sakit dia Pak gitu. Yang muslim kerja di situ kan. Nanti sakit. Enak enggak usah saya bilang. Baru saya ruqyah. Anak saya ruqyah.
Wa idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa kulli ainin lamah. Saya hembuskan. Dah. Insyaallah enggak apa-apa saya bilang. Gitu. Tapi yang punya toko baru gemetaran dia kan, takutlah dia kan. Biasanya kan kualat biasa. Kalau bagi mereka keyakinan mereka apa? Kualat, karena Tuhannya diganggu. Gitu. Sebenarnya bukan Tuhan, hantunya itu. Nah, begitulah. Nah, seperti itu dia ya. Jadi memang ada bisa mengganggu. Untuk itu ketika kita di tempat-tempat yang angker, kalau bahasanya kan angker ya, itu makanya ada kan doa-doanya yang dibaca kan. Di antaranya misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Nah, itu kan ada doanya begitu, itu dibaca. Ketika masuk rumahnya kan ada bacaan salamnya, ada baca zikirnya Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, yang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Cukup Pak ya? Oke lah. Kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, nah, silahkan Bu. Istrinya dari bangsa jin. Kalau istrinya dari bangsa jin belum kita temukan dalilnya. Kalau istrinya dari bangsa jin ya, belum kita temukan. Tapi kalau di Oke, nanti kita lihat Bu ya. Ya, kalau istrinya belum ada dapat, karena kan itu masalah yang gaib ya. Sekali lagi kalau masalah gaib gimana caranya? Lihat Al-Qur'an, hadis dan penjelasan para ulama. Kalau memang ada sami'na wa ta'na. Tapi kalau tidak ada kita katakan, tapi yang jelas itu apa? Bukan istrinya yang paling jelas, apa itu? Ya, pekerjanya bahkan tentara pasukannya ya. Nah, ya itu memang ada. Ya, itu memang ada. Tapi itu jangan dijadikan dalil bahwasanya kita boleh bekerja sama dengan jin, tidak. Itu kan pengkhususan Nabi Sulaiman. Karena doa Nabi Sulaiman itu luar biasa. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Itu doanya. Allah kabulkan kan? Ya Allah kabulkan. Makanya tunduk kepada Nabi Sulaiman siapa? Jin. Ya kan? Jin, ya hewan dan gitulah. Ya tapi Nabi kita Muhammad SAW semua tunduk. Sampai pohon pun tunduk kan? Ya kan Bu? Karena Nabi kita pasti lebih ini, tidak mesti harus mendoa seperti itu. Nanti kita ya. Kalau patung tidak boleh, tidak boleh. Ya. Memang enggak, hukumnya itu luar biasa. La'anallahul musawwirin, hadisnya jelas. Allah melaknat orang yang memang tukang buat patung-patung, itu terlaknat. Makanya enggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan foto-foto di rumah kita pun itu diapain? Ya, diturunkan, jangan dipajang. Kalaupun mau ditaruh di album saja tertutup. Jangan dipajang di rumah. Nah, itu ikhtilaf kalau itu. Tapi yang jelas itu yang dia berapa dimensi itu? Ya kan kalau patung itu kan berapa dimensi namanya itu yang bisa? Ya kalau 3 dimensi itu jelas. Tapi kalau yang 2, yang 1 itu masih ada perdebatan masalah itu. Apalagi masalah foto, masih perdebatan. Bukan di sekarang lah pembahasannya. Yang jelas itu kok patung itu nggak boleh. Makanya nanti kan kalau kita perhatikan di akhir zaman dalam hadis yang sahih nanti Nabi Isa alaihissalam di antara misi beliau itu kan banyak. Di antaranya apa? Menghancurkan patung. Patung apa yang dia hancurkan itu? Iya. Betul Bapak bilang. Ya patung Yesus itu sendiri. Bahkan di Indonesia ada nggak itu? Ada, besar lagi. Berapa meter Pak? Yang baru dibangun itu? Wah, besar kan? Itu penyelamat kita Yesus, itu kata orang itu kan. Kita pun memang berkeyakinan yang akan menyelamatkan kita nanti bersama Imam Mahdi itu apa? Isa alaihissalam Al-Masih. Tapi Al-Masih sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa pun itu bukan membawa ajaran baru, tidak. Beliau itu mengikuti ajaran
Rasulullah SAW. Buktinya ketika nanti pas sholat, beliau nggak jadi imam. Begitu sholat nanti kan ditawarkan sama kaum muslimin supaya jadi imam. Beliau nggak mau, beliau menjadi makmum. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad yang terbaik. Maka yang menjadi imam itu Imam Mahdi. Di akhir zaman itu ya sudah lawan-lawannya Dajjal itu. Nah, seperti itu. Jadi beliau akan menghancurkan patung-patung. Di antaranya itulah besar tuh di Brazil ada besar. Indonesia satu di sini, satu di mana itu? Di mana itu? Nah, di sana itu daerah mana itu? Kan besar juga itu. Kemudian juga membunuhi B2. Membunuhi B2. Oh B2 kan. Nah, karena memang itu akan makin subur dia apanya ternak B2 itu nanti di akhir zaman. Ya mungkin karena banyak faktor ya. Di antaranya kalau untuk industri kan lebih bahannya murah gitu ya. Yang paham-paham lah itu. Kan bahannya murah kan. Karena mudah dia apa kan. Gitu. Buat sosis murah dia kan gitu. Jualan daripada yang itu kan agak apa. Nah begitu-gitu. Masalah bisnis, masalah duniaan bukan lagi masalah akhirat ya. Nah, itulah dia. Demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah dan terus menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.